Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan kebahagiaan zahir dan batinnya. Allah mudahkan segala proses dan perjuangannya, dan mudah-mudahan Allah berikan solusi atas daripada masalah dan perjalanan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mitra Gangga, hari ini saya ingin membahas yang mana judulnya Jangan Takut Pada Masa Depan Hidup Orang Mengejar Rezeki. Seiring bulan Ramadan, banyak hikmah yang kita dapatkan darinya. Mulai kebiasaan puasa sepanjang hari, tarawih tiap malam, bangun sahur sepertiga di malam terakhir, sampai berbagai nasihat dari kultum di sela-sela sholat tarawih dan witir atau yang lainnya, serta inspirasi lain yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antara inspirasi Ramadan yang sangat penting kita pedomani adalah untuk optimis dalam menjalani hidup dan tidak takut bayang-bayang ke depan. Mungkin saat Ramadan mulia ini ada sebagian dari kita yang sedang dalam masalah ekonomi atau finansial. Mungkin ada yang sedang bermasalah dengan karir, bisnis, dan pekerjaannya. Mungkin ada yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, utamanya hubungan atau relasi antara suami istri dan problem hidup lainnya. Sebesar apapun masalah hidup di bulan Ramadan, mengajarkan kepada kita untuk tetap optimis menjalaninya. Yang penting kita sudah buat planning terhadap dalam hal ekonomi, urusan bisnis, dan pekerjaan, atau planning terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Dari planning terbaik inilah, kemudian kita secara serius mulai melangkah selangkah demi selangkah untuk mewujudkannya, serta secara batiniah dalam relung hati terdalam, tidak lupa kita pasrahkan proses dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa agama, memasrahkan proses dan hasil dari planning hidup kita secara batin tanpa meninggalkan keseriusan ikhtiar lahir seperti ini disebut dengan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berulang kali memberi petunjuk kepada manusia agar ikhtiar, optimis, dan sekaligus memasrahkan semua urusan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka ketika kamu sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Di lain kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka ia yang akan mencukupi. Quran Surat At-Talaq. Suatu ketika pada masa hidup Rasulullah SAW, ada orang Madinah dari klan Ghatafan bernama Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i yang menakut-nakuti para sahabat bahwa mereka akan diserbu oleh orang-orang Mekah dan akan dibumi hanguskan. Abu Sofyan dan gerombolan musyrikin Mekah
akan menyerbu Madinah dan akan menghabisi seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW tanpa tersisa seorang pun. Demikian provokasi Nuaim bin Mas'ud untuk menciutkan nyali para sahabat sekaligus menggembosi kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana respon para sahabat mendengar provokasi itu? Tak bergeming, 1 inci pun mereka tak bergeming dan terpengaruh atau terprovokasi yang dilancarkan oleh Nuaim yang belum masuk Islam kala itu. Sampai waktu pasukan diberangkatkan untuk menghadapi serbuan musyrikin Mekah di luar kota Madinah, seluruh sahabat tetap setia menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tak sedikit pun gentar menghadapinya. Jiwa dan raga jadi taruhannya. Hanya kepada Allah mereka memasrahkan diri mengikuti petunjuk Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan mengenai kita kecuali apa yang telah Allah pastikan untuk kita. Allah penolong kita dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Sesampai di medan perang, ternyata tidak ada musyrikin Mekah sama sekali. 1 orang pun tidak ada. Setelah menggali informasi, justru Abu Sufyan dan musyrikin Mekah sendiri yang ciut nyali melihat kesetiaan kaum muslimin mempertahankan keimanan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu bersama dengan musim dagang lintas kota, lintas negeri. Setelah positif perang tidak terjadi, kaum muslimin menggunakan kesempatan pada waktu itu untuk berdagang sehingga pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Tak jadi perang, tapi justru berbisnis dengan membawa kesuksesan. Dalam konteks inilah menurut sebagian riwayat turun 2 ayat yang merekam kisah ini dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Dan orang-orang yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada orang lain yaitu Nuaim bin Mas'ud berkata kepada mereka, sungguh orang-orang musyrikin Mekah, Abu Sufyan dan gerombolannya telah berkumpul untuk membasmi kalian. Maka takutlah kalian. Lalu perkataan itu justru menambah keimanan bagi mereka. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami adalah Allah dan zat terbaik yang dipasrahi segala urusan hanya Allah. Kemudian mereka pulang dari medan perang dengan membawa kenikmatan, keuntungan dagang, dan anugerah dari Allah tanpa ada keburukan sedikit pun yang menimpa mereka dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah adalah zat yang maha memiliki anugerah yang agung. Quran Surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Demikianlah kisah para sahabat yang diprovokasi dan digentarkan agar takut terhadap serbuan musuh, tapi tak gentar sedikit pun. Tantangan sebesar apapun berani mereka hadapi dengan tekad yang kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut bayang-bayang yang menghantuinya. Demikian pula kita orang-orang yang beriman tidak pantas takut terhadap bayang-bayang kehidupan, baik urusan ekonomi, urusan keluarga, bisnis, pekerjaan, dan lainnya. Yang terpenting kita berjalan pada jalan yang benar, bukan maksiat kita rencanakan sebaik mungkin.
dan kita laksanakan urusan kita setahap demi setahap seiring bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan seluruh rencana, proses dan hasil kepada Allah tanpa melupakan ikhtiar lahir sebagaimana mestinya. Bagi orang yang beriman, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, jangan takut bayangan hidup, mantapkan saja zohir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Gus Edward Abu Bakar, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim ini baik dalam pengajian di radio El Gangga ini ataupun di luar sana. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.